mengubah mindset kita. Kadang-kadang kan kita, oh anak ini nih harus ranking 1 nih, ya kan harus ranking 1, harus bagus semua. Nah itu untuk mengubah menjadi yang, oh anak ini bakatnya di sini, yang kita gali adalah yang sini. Nah, Jadi dari turun temurun dulu saya dibesarkan, Betul. kayak pinter matematika sama dengan pinter. nah, Pinter bahasa Indonesia enggak pinter. nah, Pinter betul. nyanyi enggak pinter. Nggak pinter, Gitu. gitu. Pokoknya yang pinter itu matematika eksak. Lah itu yang membuat anak-anak menderita. Nah, jadi dia nggak happy Iya, menjalani. benar-benar. Dia itu belajar. kan manusia. Bener. Kenapa selama ini ada harmonisasi di sekolah, anak-anak gembira di sekolah? Karena gurunya mengetahui. Iya. Iya. Nah sekarang saya sering membaca, ternyata katanya anak-anak gurunya, orang tuanya lebih galak daripada gurunya. Betul. Itu Pasti. betul banget. Orang Bunda. tua kalau menurut saya silahkan membaca satu buku yang mana di situ itu cara mendidik disiplin ala orang Jepang. Disiplin orang Jepang. Oke. Di Dicatat. situ nanti jenengan akan membaca bahwa di Jepang kita bukannya kita merendahkan atau Iya. menyepelekan pendidikan kita ya, tetapi kenapa orang Jepang itu disiplin. Iya. Nah itu padahal di sini kita paksakan. Betul. Katanya jenengan harus jam sekian sampai jam sekian mengumpulkan. Iya, Kalau benar. tidak, ini kan melatih kedisiplinan. Betul. Nah, melatih kedisiplinannya itu dengan cara yang seperti apa? Iya, Betul, betul. Jadi jenengan baca, saya nggak mau menggurui, tetapi silahkan dibaca. Oke. Di Jepang itu Dibeli, dicari di iya di Gramedia. Gramedia. Ini nggak promosi loh ya, nggak promosi. Untuk referensi aja loh teman-teman. Tapi silahkan nanti dicari. Itu usia sekolah dasar, mulai TK sampai sekolah dasar. Di Jepang itu tidak ada pelajaran seperti muatan pembelajaran di sekolah kita yang sangat berat. Betul. Di sana hanya diajari kedisiplinan. Iya. Betul. Kedisiplinan itu diantaranya yang paling gampang adalah belajar antri. Oh iya, saya pernah baca di Facebook itu. Iya kan? Iya, iya. Belajar antri itu sulit. Banget, Sulit banget. Bukan anak kecil, Bu. Kadang kita juga kadang nggak sabar ya, Mbak. Nggak Lucy? sabar. Nggak sabar. Betul. Mungkin Belajar kerja bakti, membersihkan kelasnya. Iya. Itu betul-betul bersih memang di sana. Belajar yang seperti saya contohkan tadi, Iya. belajar-belajar yang di rumah. Iya. Mungkin selama ini jenengan, udah kamu nggak usah cuci piring, Iya. mama saja, bunda Iya, saja. Yang penting kamu belajar biar Betul. nanti matematikanya dapat 100, kan begitu. Bunda kok tahu sih apa itu? Itu yang saya lihat sih Iya, sebenarnya. iya. Benar, Nah, benar. di Jepang sebagian besar sih orang tua pada saat sekarang ya seluruh Indonesia lah ya karakternya memang seperti itu. iya. 70%. Iya. Dan kita Jadi masuk kembali ke situ. lagi ke pendidikan karakter itu Iya, kembali benar. lagi, tolong kembalikan kembalikan kepada Pancasila, kembalikan kepada Al-Quran. Kalau kita Iya. warga negara Indonesia, kembalikan kepada Pancasila. Betul. Itu kan dasar filosofi, pandangan hidup. Iya. Nah kalau kita orang Islam, lah kembalikan kepada Al-Quran, Betul. kepada hadis-hadis Iya. Rasul, ya, sunah-sunahnya. Iya, benar. Ada di surat Luqman itu, Bu. Nah, kan lebih paham dengan. Berarti sebenarnya dari dulu tuh sudah ada. Iya. Kita saja yang Males kadang-kadang baca. ini Merubah. artinya begini loh, kita itu mengambil filosofinya orang Jawa enggak, orang Indonesia enggak, orang Barat enggak, jadi akhirnya bingung. Iya. Benar. Jadi Benar, Bun. hanya kadang-kadang mohon maaf ikut-ikutan. Benar. Dan kita kebawa sama apa ya? Persepsi Kebiasaan. orang. Iya, kebiasaan sama persepsi orang. Kata persepsi orang kayak gini baik, yaudah kita ikut ini baik. Iya. Gitu. Seperti selain buku itu tadi yang saya sampaikan itu, kalau dengan baca Teach of Finlandia, Oke. di sana itu cara mengajar di Finlandia itu memang tidak sama dengan di Amerika. Iya. Kalau Benar. di Amerika itu mungkin hampir mirip dengan di Indonesia ya, hampir mirip dengan di sekolah kita, beban belajarnya itu memang Iya. berat. Lebih berat ya. Tapi kalau di Finlandia itu banyak istirahatnya, Iya. Oke. banyak istirahatnya, banyak bermainnya, sehingga ketika diadakan tes PISA itu
Di sana kenapa walaupun banyak bermainnya anak-anak di sana mendapatkan ranking pertama misalnya seperti itu, sedangkan kita dengan beban belajarnya sebegini beratnya, kelas 1 itu beban belajarnya 1 minggu 30 jam, Iya. kelas 2 itu 32, kelas 3 34, kelas 4, 5, 6 36 jam per minggu. Waduh. Per minggu. Per minggu teman-teman. K13. Nah kalau sekarang kurikulum darurat Betul. itu 50%-nya. Jadi Oke. kita bagi misalnya anak kelas 1 30 jam, Iya. berarti dibagi 2 kalau 50%, 15 15. Kalau misalnya di sekolah yang menggunakan full 5 hari day, kerja. 5 hari kerja, berarti 30 15 bagi dibagi 5. Tiga jam. Jadi satu harinya dia 3 Tiga jam. jam. Nah 3 jam ini sekolah bisa membagi 1 jam untuk pendidikan karakter dalam 1 hari loh ya. Nah, jadi orang tua itu antara sekolah dan orang tua harus ada satu Kerjasama, visi, betul. ada sinergitas. Kalau kita mau menjadikan anak-anak kita ini dia mempunyai karakter yang bagus, sehingga 1 jam dipakai untuk pendidikan karakter, yang 1 jam untuk literasi, membaca. Membaca itu kan nggak harus yang eksak-eksak. Bagi anak-anak kecil ya jangan yang diberi yang berat-berat, Iya, yang betul. banyak gambarnya, yang apa ya biar anak-anak senang. Tapi di situ ada nilai-nilai pendidikan karakternya itu, yang 1 jam, yang 1 jamnya lagi baru yang kognitif, yang pengetahuan. Oke. Satu hal ini Mbak Dwi, mungkin unek-unek saya ya, Oke. unek-unek saya juga Bunda. Iya. Kalau misalnya orang tuanya bekerja Bunda, dengan pembagian 1 jam untuk A, 1 jam untuk B, 1 jam untuk C itu. Sementara orang tuanya tidak punya hobi literasi, tidak punya hobi baca, Betul. gitu. Kemudian tidak punya waktu untuk ngajari anak-anak seperti yang tadi Bunda cerita, nyetrika, cuci baju, semuanya pembantu dan anaknya ditinggal sendiri di rumah. Itu solusinya gimana Bunda? Ya, ini kembali lagi kepada orang tua. Misalnya orang tua bekerja ya, kan ngajarinya bisa pagi ya. Jadi pada iya. pagi hari ketika ketemu tadi atau sore kan nggak mungkin orang tua nggak ketemu sama sekali dengan anaknya. Iya. Atau mungkin pada waktu libur. Ya, itu kan kita bisa ngajari. Ngajari itu sederhana aja. Pernah nggak jenengan ngajari nyetrika? Iya. Pernah nggak jenengan ngajari anak-anak ini memasang kancing bajunya sendiri kalau terlepas? itu belum pernah Itu kan kita. sederhana, ya kan? Terus kalau waktu saya kecil dulu ada orang tua duduk, biasanya anak-anak itu kan pasti sudah permisi, non sewu. Itu sekarang jarang diajarkan. Betul. kepada orang tua. Itu kesopan santunan. Di Iya, situ. anaknya Nah, betul. itu sebenarnya kan mudah, sepele-sepele. Nanti mungkin dengan tolong bantu mama ya untuk nanti ini membereskan. Ini setelah makan kamu bereskan. ininya. Seperti itu aja lah yang sederhana. Ini ngingetin lagi nih Mbak Dwi. Kita kan bikin tabli amanah ini kan untuk membentuk anak-anak berakhlakul karimah. Nah, gitu ya. itu kan Itu kan visinya itu kan. Pinginnya kan seperti itu ya. Berarti kan harus ke situ. ada bunda seperti ini kita jadi semakin kuat nih. Betul. Berarti apa yang kita lakukan ini bismillah ya. Betul. Semoga jalannya benar Berkah gitu ya. ya. Kan Gitu. tujuannya akhlakul karimah ya, Betul. bukan dapat nilai 100. Bukan. Nah, kembali itu ibaratnya tujuannya mau ke Jatim Park 3 tapi jenengan ajak ke Kebon Raya Purwodadi. Salah. Tadi Mbak Dwi sempat bisi-bisi ke saya Bunda. Mbak, aku tuh sebenarnya punya unek-unek sama ada beberapa teman tuh punya unek-unek nih Iya, gitu ke sekolahnya Iya, gitu apa? kan. Itu gimana cara nyampeinnya gitu. Ayo Mbak Dwi cerita gimana tuh. Kalau misalnya nggak bisa komunikasi sama Iya, sekolah, betul. sedangkan orang tua punya unek-unek Nah, itu gimana Bunda? Ya, jenengan kan sebagai orang tua sebelum memasukkan putra putrinya sekolah ke sebuah sekolah, orang tua harus tahu visi misi dan tujuan dari sekolah itu. Itu Mbak Dwi, itu yang kita lupa nih kadang. Jangan hanya asal-asalan ikut-ikutan. Benar. Katanya ini bagus. Oh, ini loh sekolah di sini katanya bagus, katanya bagus. Ini di sini katanya bagus. Tapi baca dulu. Iya. Bagaimana visinya, misinya, tujuannya bagaimana? Kalau jangan sudah tahu visi misi tujuan, ketika sekarang sekolah melakukan yang menurut panjenengan nggak sesuai, menurut Mbak Visi nggak misinya. nggak sesuai, tinggal
tanya kepada gurunya, apakah visi sekolah kita seperti itu, sudah sesuai dengan tujuannya, sudah sesuai dengan misinya. Iya. Apakah memang untuk mencapai visi itu harus dilakukan dengan seperti itu? Itu kan nggak menyinggung di sekolah, nggak menyinggung guru, tetapi jenengan merasa puas ya. Artinya benar-benar. unek-uneknya ini memang kita dulu menyekolahkan anak kita inginnya berakhlakul karimah, tapi sekarang kok akhlakul karimahnya Di ini bawah. di nomor 2, yang nomor 1 kok akademisnya. akademisnya. Berarti kan jenengan tinggal mengembalikan lah. Iya, baik. Ini agak lega ini aku Mbak Dwi. Dengan kayak gini ini paling nggak terjawab. Terjawab. Kayaknya kita mau komplain, bukan komplain ya, kita mau curhat ke guru ini nggak enak gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah juga ngalami juga gitu ya. Karena beban guru juga pasti juga luar biasa di Benar. sekolah gitu kan. Betul. Dengan tadi Bunda sempat cerita bahwa di sekolah juga perlu adaptasi gitu kan. Betul. Yang guru-gurunya yang nggak pernah Zoom harus Zoom sama Zoom. anak-anak. Yang nggak Sama. pernah bikin video pembelajaran harus bikin video pembelajaran sama. yang cepat kayak Jadi gitu. mungkin juga kalau ini sharing ya, sekali lagi saya tidak mempromosikan sekolah saya, tetapi supaya lebih memudahkan orang tua juga tidak terbebani, adalah sekolah itu membuat lembar kerja untuk anak-anak. Jadi waktunya ini diberikan dalam waktu 1 minggu. Jadi dikasih tenggang waktu 1 minggu. Karena apa? Kita memberikan kesempatan kepada orang tua yang bekerja seperti tadi. Atau Setuju. HP-nya yang cuma satu. Terjawab ya Ini kita kan ya. HP-nya cuma satu, rebutan antara orang tuanya dengan anaknya, sedangkan harus Zoom. Zoom itu tidak harus dilakukan pada jam sekian sampai jam sekian. Iya. Zoom itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya memang anak-anak kesulitan di dalam proses pembelajaran, itu baru diadakan Zoom. Iya. Bisa cari cara lain, misalnya setiap guru membuat video tutorial untuk matematika yang paling sulit ya. Betul, Jadi betul. membuat video tutorial untuk disampaikan Sampaikan di ke grup. Zoom itu Jadi ini untuk membantu orang tua di dalam penggunaan kuota. Nah, Nah, itu yang pertama. Yang kedua LJK itu tadi. LJK. Ini ada satu lagi Bunda, mungkin unek-unek lagi. Duh, banyaknya unek-unekku ya. Mumpung Biar wis- lega, Iya. biar lega, enggak apa-apa. Kadang anak-anak itu lebih nurut sama guru Bu, Nah. Bunda, daripada sama orang tuanya. Nah, Orang tuanya betul. itu sudah mengeluarkan Tanduk. tanduk merah gitu. tetap Enggak dengerin. Tapi kalau wali kelasnya yang ngomong harus ini cuma sekali Bunda, itu udah langsung. emak celakep gitu. Udah dikerjakan. Apalagi kalau ketemu langsung, maksudnya Tatap muka tatap langsung. muka itu Iya. lebih afdol. Hmm. Jadi kayaknya akhirnya nih Bunda nggih curhat lagi. Kayaknya anak-anak butuh tatap muka sama gurunya. Iya. Ngoten. Butuh ketemu walaupun video call atau paling enggak ketemu ya Allah guruku. Paling enggak kayak gitu. Jadi apa ya, ada kedekatan secara psikis gitu loh Bunda. Kalau sama emaknya anak-anak itu sudah resist kayaknya. Sudah aduh mbokku ini semacam seperti ini gitu, macan garong gitu Bunda. Saya tanya, Nggih. setiap manusia itu punya hati. Nggih. Jadi pesan saya untuk orang tua itu mendidiklah dengan hati. Masya Allah. Jadi kalau kita mendidik dengan hati, dengan sentuhan psikologis hatinya anak-anak, itu nggak perlu jenengan itu apa teriak-teriak atau apa. Itu disentuh dengan hatinya, dia akan sadar sendiri. Kayak lagunya Ari Lasso. Tentu. Kan begitu. Iya, Di betul. sekolahan juga begitu. Semua guru kan nggak berani bentak-bentak. Kalau Iya. bentak-bentak nanti kalau dulu dilaporkan oleh orang tuanya ke Iya. HAM, dilaporkan ke polisi. Tapi kan guru itu menyentuhnya dengan hati. Nggih. Nah, sekarang coba orang tuanya membalik itu. Nah, Mesti belajar micro teaching ini kayaknya. Iya. Dan harus
tahu kesulitannya anaknya di mana. Apa. Terus jangan terlalu ditarget, dengan bisa berkomunikasi dengan guru. Kalau oh Bu, ini anak saya kok kesulitannya di sini. Jalan keluarnya solusinya bagaimana? Apakah tidak bisa dengan video tutorial supaya nanti anak-anak itu rasa rindunya kepada gurunya juga terobati, dia merasa seolah-olah bertemu langsung dengan gurunya dan dia juga tahu, jadi tahu persis dia harus ngapain ya, dan lebih memahami pelajaran yang dia kerjakan ya. Berarti Mbak Dwi penting komunikasi antara orang tua dengan guru. Betul. Nggak, kalau menurut saya nggak masalah, nggak masalah. Jadi ini kan demi kebaikan bersama. Iya, benar. Jadi kita ini memang sekarang ini nggak hanya di kita saja, nggak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Memang masalah kita ini, terutama masalah pendidikan, menjadi problem seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan sebenarnya kita ini diingatkan ya oleh Allah, kembali lagi yang sebenarnya mendidik itu adalah orang tua. Orang tua, tugas dan tanggung jawab orang tua. Betul. Guru itu membantu. Supporting. Jadi mulai dari sekarang apa ya, yang merubah diri kita itu sebenarnya, yang merubah keadaan ini untuk melakukan daring itu sebenarnya bukan anak. Iya. Jadi harus dari kita, orang tua orang dulu. tua. Orang tua Terus dulu. orang tuanya bisa berkomunikasi dengan pihak guru. sekolah. Iya. Apa kesulitan dari orang tua, dan insya Allah mau menerima apa yang dia dengan beratkan itu tadi, memberi masukan, karena semuanya mencari formula. Mencari formula yang tepat, yang bagus, yang terbaik untuk pembelajaran jarak jauh itu seperti apa. Karena kita belum siap secara infrastruktur maupun secara metode, strategi dan sebagainya, kita semuanya belum siap, masih mencoba. Baik. Oke. Saya semakin memahami nih Bunda sama Mbak Dwi. Berarti tadi Bunda berkali-kali menyinggung bahwa ini kita seperti diingatkan untuk kembali ke fitrah, gitu kan? Kembali ke fitrah gitu. Berarti sekolah sifatnya supporting ya Bunda? Gitu? Iya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Yang selama ini kita lakukan itu membaliknya. Betul. Orang tua supporting, yang utama sekolah. Betul. Iya. Jadi jangan mengeluh. Betul. Jangan mengeluh, didiklah dengan hati, dengan penuh Bener kasih banget ya. sayang, Bener. seperti itu. Iya. Dan kembali lagi, sekali lagi adalah pendidikan karakter. Berarti Mbak Dwi mulai sekarang mungkin aku akan introspeksi untuk cara mendidikku ke anak-anakku gitu ya. Iya. Ini semakin maknyes lagi di hatiku. Yang tadi sebelum down. Tadi tuh udah nggak karuan nih di sini, mumpung ada Bunda nih, aku mau nanya gitu kan. Sekarang udah dikasih penjelasan bahwa targetnya cuma segini. Iya. Yang diutamakan sebenarnya kalau kayak gini pendidikan karakternya Benar. sebenarnya. Pendidikan karakter. Dan mendidik karakter ternyata nggak Sulit, banget gitu. yang sederhana yang setiap hari Melibatkan dilakukan. anak-anak di pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Coba memberi tanggung saya tanya jawab dulu, gitu, saya kan. tanya untuk orang tua milenial. Wow. Pernahkah jenengan semuanya saja untuk orang tua milenial, pernahkah ketika anak-anak mau tidur diceritakan dongeng atau membacakan dongeng tentang pendidikan karakter setiap hari? Enggak Bunda, saya Anakku saya enggak. Itu. Nah dari situ itu sebenarnya, pernahkah anak-anak itu butuh itu? Orang tuanya sibuk sendiri. Selama ini orang tuanya sibuk dengan gadgetnya. Sekarang ini Allah itu sebenarnya mengingatkan kita semuanya. Jadi anak-anak itu mau tidur ceritani lah, dikasih dongeng tentang pendidikan karakter yang menyentuh, terus diantarkan mereka tidur dengan doa-doa. Itu mau tidur juga begitu, sampai mau inilah dalam ketika sore malam mau tidur itu antara orang tua dan anak bisa berkomunikasi. Sebenarnya anak-anak itu kan perlu berkomunikasi, bisa curhat. Tadi sudah melakukan apa saja? Apa yang sudah kamu lakukan dalam satu hari ini? Misalnya ngasih membantu adiknya, ini membantu ibunya
misalnya membersihkan rumah, ngasih pengemis, ngasih makan orang, hanya sepele-sepele, tanya saja satu hari kebaikan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Iya, benar. Sholatnya bagaimana, Iya. dan itu yang selama ini dilupakan oleh orang tua. Betul. Introspeksi lagi buat saya. Betul. Jadi kalau menurut saya pada saat sesi mau tidur itu tuh kalau Iya. memang kita nggak menceritakan sesuatu itu intinya itu adalah curhat antara orang tua dan anak. Membangun kedekatan ya. Faktor Membangun kedekatan. Betul. Jadi kalau misalnya bapaknya nggak bisa ya ibunya. Ibunya. Jadi ganti-gantian itu betul. apa namanya? Jadi mereka pun apa ya? Saya tuh ngerasa mereka tidurnya ya lebih cepat, lebih nyenyak. Karena dia merasa tenang dan merasa ada yang memperhatikan dan merasa penuh curahan kasih ya, sayang. dijagain mungkin ya tidurnya. Lah itu tadi Ya. kembali kepada nggak hanya kognitif tapi afektifnya terbangun, Betul. semangatnya, sehingga ada semangat hidup. Iya. Semangat hidup, dia bisa memanajemen emosinya Betul. dan sebagainya, seperti itu. Jadi yang seharian dia diomelin, pas Betul. mau tidur dia disayang-sayang. Betul. Ngoten nggih Bunda. Iya, baik Bunda. Terus tolong omelannya agak agak Aduh, diperkecil ya. aku juga. Untuk mak-mak semuanya. Jadi ini tolong, biasanya itu mak-mak itu kadang-kadang memang banyak yang nggak sabaran ya. Sekarang Benar, itu benar. banyak yang nggak sabaran. Kayaknya karakter itu, Dan Bunda. anaknya SD kelas 1 disamakan dengan dirinya nggak bisa. Iya. Iya, Nggak benar. bisa. Jadi dia harus masak gini aja nggak bisa, masak gini aja nggak bisa, nggak bisa. Ya itu tadi harus tahu perkembangan anaknya ini dia pada usia berapa. Sekarang kalau anaknya usia 7 tahun disamakan dengan dia usia 25 tahun kan nggak sama. Seperti Bun, mau nanya dikit. Iya. Tapi boleh nggak sih kita sebagai orang tua tuh, oke lah kita mengikuti kurikulum yang ada, terus kita kemas sedemikian rupa, biar anak juga mengerti, dan kita juga mempunyai target sendiri. Betul. Contohnya nih, oke kita apa namanya ngelihat karakternya dia, tapi pada saat di akademis, saya punya target nih, 2 bulan lagi ini anak harus bisa. Gimana sih cara ngajarinnya biar ibaratnya slow motion atau gimana itu kita boleh nggak membuat target Memodifikasi. dengan ibaratnya kalau guru itu tuh seperti apa sih ngajar anak itu? Iya. Nah, boleh banget. Cuma juga itu kalau kita bicara di sini mungkin perlu pendidikan yang sangat lama ini, perlu diskusi yang cukup lama juga. Tapi orang tua memang boleh, itu haknya orang tua mau menjadikan begini-begini. Tapi saya pernah terinspirasi dengan tablik amanah. Masya Allah. Ketika tablik amanah datang ke sekolah kami, di situ tema yang kita ajarkan kan tentang cita-cita. Betul. Nah, selama ini anak-anak cita-cita itu yang dia pikir hanya menjadi dokter, menjadi Polisi. guru, menjadi polisi, menjadi ini. Tetapi ternyata ketika di zaman seperti ini dihadapkan banyak sekali dengan pekerjaan ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu dan langsung didatangkan kepada dengan narasumbernya. Nah, jenengan juga harus kembali lagi ke situ kan. Betul. Misalnya dengan target, saya amat menarget anak saya kognitifnya dia harus dapat nilai 100 ini. Anaknya ini cita-citanya apa? Pernah nggak ditanya Betul. cita-citanya? Iya. Sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah kalau sudah cita-citanya ini, bakat minatnya ini, jenengan tinggal target. Iya. Targetnya itu tetapi tidak serta-merta, sekali lagi ini adalah keadaan darurat. Betul. Keadaan darurat, belum waktunya apapun dilakukan dengan 100%. Iya. Apapun kita dibatasi. Oleh sebab itu untuk pendidikan itu dapat dilakukan, kurikulum itu dapat dilakukan 50% saja itu sudah bagus. Jadi belum target pun juga belum ideal, ikhtiar pun juga belum ideal nggih Bunda nggih. Paling enggak membantu lah supaya anak-anak juga di rumah tidak hanya mungkin Bermain. orang tua menganggap bermain saja, padahal di dalam bermain itu sebenarnya harus disisipkan pembelajaran. Ketika dengan anak-anak bermain air, sebenarnya ini pembelajaran tema. Pernah enggak di situ orang tua,
oh ternyata konsep belajar tentang air itu ada dia pada waktu bermain air. Betul. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ketika dia bermain, Iya. air diletakkan di semua tempat itu sesuai dengan tempatnya. Air itu seperti ini, air seperti ini. Nah itu kan konsep di pembelajaran IPA. Nggak harus dia menghafalkan materi. Iya. Mantap. Tetapi ya itu literasi tadi. Orang tua nggak ngerti literasi, nggak pernah. Lah, memasak itu tadi, membaca itu tadi, itu kan literasi. Iya, betul. Menambah ilmu untuk orang tua. Betul. Jadi belilah buku-buku yang buat kita berubah untuk mindset kita. Ya, Iya. Iya. betul. Tapi satu hal tadi yang buat aku menarik banget nggak? Istilahnya inspiratif banget. Mendidik dengan hati itu kayaknya sudah mulai jarang kita lakukan ini karena dengan adanya keadaan yang kurang stabil ini. Jadi orang tua tidak stabil, kondisi rumah tidak stabil, hatinya tidak dihadirkan di situ. Nggak ada, Bunda, nggak dihadirkan. Gitu. Dan ini kayaknya perlu nih di garis bawahi, mendidik dengan hati ini kayaknya gitu. Betul. Bunda. Kalau sudah mendidik dengan hati itu enak. Itu Semuanya itu jalan ya. pengalaman yang pernah saya rasakan itu seperti Oke, oke. Jadi kenapa anak-anak itu ketika nurut, saya dengan anak-anak, dengan murid-murid saya, itu saya nggak ngajar karena saya kepala sekolah kan tidak masuk ke kelas. Tetapi anak kelas 1 itu sangat dekat ketika saya berada di halaman baru turun dari masuk pintu gerbang, itu disambut dengan anak-anak semuanya. Karena apa? Yang saya lakukan adalah mendidik dengan hati. Saya tanya, saya tahu persis satu persatu kesulitannya murid saya. Saya tanya, dia cerita banyak, dia curhat. Dan itu yang tidak pernah dilakukan oleh orang tua. Karena orang tua nggak mau mendengarkan. Karena kesulitan-kesulitan mereka itu banyak banget. Saya tulis dalam buku saya cerita dari dalam kelas. Kalau membaca itu saya nangis sendiri. Karena di situ banyak sekali kesulitan-kesulitan mereka yang tidak diketahui oleh orang tua. Aduh, aku jadi berkaca-kaca ini mendengarkan ceritanya Bunda. Program sekolahnya luar Luar biasa. biasa banget. Ini kayaknya kalau 1 jam ini nggak cukup, Nggak cukup. nih sama Bunda nih, karena banyak banget ilmu yang perlu. Nanti mungkin Bunda kita hadirkan lagi untuk bahas parenting ya, khusus Betul, parenting gitu, nggak ada hubungannya dengan sekolah, tapi lebih ke di dalam Cara rumah mendidik gitu anak. ya Bunda, gitu. Saya mau ini Mbak, satu lagi Boleh. penasaran banget Bun. Ini kan dari segi orang tua ke anak. Saya pengen tahu nih Bun, ada nggak sih curhatan dari guru ke bundanya yang mengeluh banget, aduh gimana nih, ada apa gitu? Ngadepin Iya murid-murid banyak, gitu. pasti, Banyak ya. pasti. Kendalanya biasanya apa Bun? Yang pertama pasti orang tua pada waktu di awal pandemi itu, guru-guru di tempat mengajar di sekolah kami itu sama kebingungan. Ini disitulah peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Nah dari situ saya tanya satu persatu kepada guru-guru apa yang harus dilakukan untuk menghadapi ini, pembelajarannya model apa yang akan disampaikan. Satu persatu guru menyampaikan, ketika sudah saya tahu kesulitannya dan lain sebagainya, kembali setelah itu kita tanya kepada orang tua, ada nggak kesulitannya? Jadi yang paling pertama memudahkan komunikasi itu jika kita tanyakan kepada orang tuanya kesulitannya apa. Misalnya orang tua kebanyakan adalah kesulitannya di masalah HP, kepemilikan HP, terus juga masalah kuota internet, terus juga masalah orang tua sebagian waktunya untuk bekerja. Seperti itu. Sehingga kami membuat formula tadi dengan membuatkan LK, memudahkan orang tua dan anak-anak supaya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah yang menjadi targetnya di kurikulum tadi. Jadi LK itu seperti itu. Selain itu juga kita lebih pendidikan
skillnya Life anak-anak, skill. skillnya anak-anak itu tadi. Jadi life skillnya anak-anak itu tadi kalau di sekolahan kami itu anak-anak itu lebih saya ajari ke ekstrakurikuler. Ya. Betul. Jadi membuat keterampilan, Iya. terus membatik yang nanti ini menjadi modal dasar dia ketika dia hidup terjun di masyarakat. Betul. Bekal hidup Bekal ya. hidupnya. Betul. Seperti itu. Kalau curhatan guru-guru banyak sekali dan itu kita terus mencari formula-formulanya. Yang penting saya garis bawahi tidak boleh memberatkan Orang tua. Betul. Oke. dan jangan terlalu membebani karena kita kembali lagi berada pada masa darurat. Darurat. Sekali lagi darurat ya ini. Darurat. Semuanya serba darurat. Betul. Iya. Alhamdulillah. Berarti sekolah pun juga sangat menyadari ya, Iya, sangat menyadari kondisi seperti ini dan paling tidak sudah sama-sama saling tahu ngoten lho Bunda. Iya, Bahwa biar ini tidak juga ada tidak ada suuzon, tidak ada enak ya. Ada memang kata-kata enak ya. Guru itu makan gaji buta katanya seperti itu kan. Iya. Nah, padahal kita sendiri juga berusaha sekuat tenaga betul. untuk membantu orang tua Orang tua. Baik. Nah, dengan berbagai macam cara supaya orang tua tetap memberikan pembelajaran di rumah, mengajari, mendidik, seperti itu orang tua tidak merasa terbebani. Sekolah juga sudah melaksanakan tugas dan Tugasnya. tanggung jawab. Wah, terima kasih sekali Bunda sudah support anak-anak kami. Paling tidak kita sudah memahami tanggung jawabnya sekolah juga luar biasa Mbak benar. Dwi. Gitu Jadi loh. bukan kita aja yang punya beban. Sekolah juga punya Sekolah juga bebannya lebih banyak Lebih nih ngurusin besar. anaknya orang banyak. Iya, betul. Kita ngurusin cuma 1-2 orang. Gitu. Iya, mungkin ini sudah masuk ke sesi terakhir nih Mbak Dwi. Betul. Kita kalau diterusin sampai maghrib nih kayaknya nih. Gitu. Mungkin langsung Bunda yang terakhir nih. Bunda mungkin ada tips atau mungkin kata-kata inspiratif yang istilahnya menggugah motivasinya emak-emak yang Biar sekarang tetap semangat, Bun, tetap semangat untuk ngajarin gitu. anak-anaknya. Biar lebih sabar gitu. Iya. Gimana Bunda? Tetap saya hanya satu pesan saya untuk emak-emak milenial semuanya, mendidik dengan hati itu penting. Iya. Kemudian pahamilah bahwa setiap anak mempunyai hati, mempunyai pikiran, perasaan, dan mereka mempunyai cita-cita serta keinginan. Dan itu orang tua tugasnya tidak memaksakan tetapi mengarahkan. Iya. Saya kira itu, kemudian tidak perlu semua masalah tidak akan selesai kalau hanya diselesaikan dengan emosi dan kemarahan. Jadi semuanya harus berusaha mencari formula yang bagus, yang tepat dan bisa sharing dengan sekolah. Saya kira sekolah juga tidak menutup diri. Semuanya akan mendengarkan karena kita akan mencari yang terbaik untuk anak-anak kita. Masya Allah. Dan sekali lagi, kalau kita mengaku orang Islam, kembalilah kepada Al-Quran. Wah, penutup yang luar biasa nih Mbak Dewi. Kembalilah kepada pendidikan Al-Quran. Betul. Jadi mengajari anak itu bukan beban, tapi sudah kewajiban kita Sudah kewajiban sebenarnya. kita, Ya, betul jangan sekali. dan kebalik ya. Jangan kebalik. Iya, kalau boleh saya simpulkan ini Bunda, buat teman-teman yang mungkin baru saja stay tune di sini gitu atau mungkin baru nemuin channel kita nih. Betul. Kita menghadirkan Ibu Suprapti di sini teman-teman gitu. Kita tadi sharing mengenai bagaimana sih sekolah daring itu yang membuat kita jadi darah tinggi nih di rumah gitu. Dan kita mau simpulin aja Mbak Dwi biar lebih singkat ya dari Kalau obrolan. mengikuti saran saya, insya Allah sudah nggak darting. Darting. Amin ya Allah. Amin. Mulai besok dipraktekkan. Dipraktekkan. Hanya harus banyak istighfarnya. Iya betul. Iya, jadi yang pertama tadi Mbak Dwi bahwa ini merupakan kurikulum darurat itu yang pertama Mbak Dwi. Jadi semuanya serba tidak ideal, Betul. targetnya pun juga tidak ideal, mendidiknya pun juga pasti tidak ideal lah. ideal, Dan disesuaikan dengan kemampuan kita di rumah ya Bunda Betul. gitu. Dan untuk mendapatkan
target yang istilahnya memuaskan walaupun tidak optimal, tetap harus ada komunikasi antara orang tua dengan Dengan pihak sekolah. sekolah. Betul. Dan kemudian kita juga jangan lupa dilandasi dengan hati gitu. Dan sebetulnya yang paling utama nih teman-teman, menurut dari Bunda. Bunda Suprapti nih, di kondisi yang seperti ini kan untuk target akademis kan sangat tidak ideal gitu, Tidak sangat ideal. tidak optimal gitu. Betul. Misalnya matematika yang targetnya harus 90 dapat 75 aja udah alhamdulillah bagus. gitu. Bagus. Ge. Jadi Karena sebenarnya 50% itu tadi. 50%. Jadi mungkin kita bisa mengambil apa ya, sisi positif dari orang tua mengambil peran banyak di sini, Betul. yaitu dengan Pendidikan pendidikan karakter. karakter. Nah teman-teman pasti penasaran juga nih, pendidikan karakter itu kayak gimana sih Seperti sebenarnya? apa? Seperti apa simpelnya Ya, gitu ya Mbak Dwi ya. betul. Sebenarnya sangat mudah Mbak Dwi, tadi Bunda sempat ngasih Sharing. bahwa contohnya apa Mbak? Contohnya salah satu pendidikan karakter, masak. Memasak, pekerjaan sehari-hari. Betul. Ya, libatkan anak kita untuk Betul. melakukan pekerjaan sehari. Iya. Ngangkat jemuran. Betul. Iya, Membantu tanggung jawab, orang tua. Membantu orang tua. Jadi ada empati, Betul. ada rasa kepedulian. Betul. Dan kalau kita ngomong pendidikan karakter di rumah, butuh pembiasaan ya Bunda. Betul. Dan butuh kedisiplinan, kemudian role model dari orang Keteladanan tua. dari orang tua. Dari orang tua. Ini yang berarti ini PR buat kita, keteladanan dari orang tua. PR Introspeksi lagi. untuk diri sendiri. Gitu. Sebenarnya yang sekolah ini orang tuanya harusnya ya Bunda ya. Anaknya tinggal ngopi aja nih Iya. gitu. Di Gitu. zaman saat ini ya seperti itu memang Betul. kondisinya. Heeh. Jadi kita yang belajar dulu, kita paham dulu, Paham baru dulu. kita menginterpretasikan kepada anak. Anak-anak, benar, aku sepakat banget. Jadi teman-teman tidak usah apa namanya darah tinggi dengan target belajar yang Iya. banyak gitu, seperti saya tadi Iya. pusing dengan tugas-tugas belajar anak, kemudian melupakan yang tadi afeksi, Iya. kemudian apa? Kognitif, afektif, Kognitif, afeksi, Afektif, dan psikomotorik. psikomotorik. Iya, jadi yang penting itu teman-teman. Jadi tidak perlu dipaksakan. Jangan yang hanya di kognitifnya kognitif, aja. tapi tidak memperhatikan afektif. Afektif. Iya, betul. Nggak imbang. Nggak imbang, betul. Ya, mungkin itu kesimpulannya Betul, Bunda terima kasih. untuk sharing session kita Iya. di sore hari Sore ini. hari ini. Ini udah, waduh, Dari luar siang biasa sampai nih. sore ya. Gitu. Mungkin Mbak Dwi bisa membacakan kutipan inspiratifnya Bunda Suprapti. Ini keren banget teman-teman. Jadi kutipan inspiratifnya adalah selalu berusaha menjadi orang baik. Nah, Masya Allah. Dalam banget luar itu. Biasa. Dalam banget itu. Nggak semua orang bisa melakukannya. Benar, itu Betul. dalam banget. Kalau kita memaknai itu dalam banget, Banget, dalam banget, banget. luar biasa. Jadi tiap hari itu kita harus melakukan yang terbaik. Iya. Iya. Setiap hari harus mencatat apakah dalam satu Iya. hari sudah melakukan satu Iya, kebaikan. Nah, betul. Minimal itu. minimal satu kebaikan. Betul, betul. Gitu. Jadi ya itu apapun sekecil apapun itu kebaikan ya Bun Betul. ya. Harus kita lakukan dan lebih kerennya lagi kita punya target nih hari ini nih kita. Jangan hanya target matematika. Betul. Iya. Amal. Betul. Target iya. kebaikan. Aku lupa tadi, yang terakhir nih yang paling menohok banget bahwa pendidikan itu sebenarnya yang paling utama itu dilakukan oleh orang tua. Ya. Ini nggak boleh dibantah, di Al-Quran sudah ada. Sudah ada. Gitu. Jadi orang tua yang mengeluh seperti saya nih, ayo dimulai Ayo dibaca lagi. bangkit lagi. Tolong Semangat dibaca lagi. Tolong dibaca lagi. Iya. Gitu. Bahwa ini sebenarnya fitrahnya orang tua nih Betul. mendidik anak, bukan guru. Jadi malu kalau terus menyalahkan pihak sekolah. Betul, betul. Maaf ya Bunda, kita banyak komplain. Iya. Ya, kita Ini cari udah menjelang asar nih kayaknya Ya. nih. Kayaknya kita mesti nutup nih. Mesti Benar. nutup apa namanya sharing session. Kapan-kapan kita undang Bunda lagi ke sini. Iya. Gitu. Mudah-mudahan untuk sharing. bisa. Yang lain jangan kapok ya Bunda. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita Amin. semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan menambah kesabaran kita dalam mendidik anak-anak kita. Iya, baik. Sebelum kita closing, Tabligh Amanah mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah support Tabligh Amanah on Sky pada sore hari ini, kepada Hadijah Tour yang sudah membantu perlengkapan, piranti dan sebagainya, kemudian kepada Ibu Suprapti dan SD Negeri Sisir 3 yang sudah Kota bersedia Batu. menjadi narasumber dan Iya. sharing di sini bukan untuk apa ya istilahnya mengajari atau gimana-gimana, tapi kita hanya Sharing, berbagi Berbagi. pengalaman gitu. Bagi teman-teman yang mempunyai
dagangan. Oh ya, boleh. Dagangan atau boleh Heeh. mau sharing tentang Sharing tentang- apapun di sini yang berhubungan dengan anak, Ya. berhubungan dengan apa sih emak-emak curhatan kita Kegiatan, mama boleh bisa boleh. ke Tablik Amanah ya Mbak Tablik Dwi, ya. Amanah atau nanti bisa kalau mau sharing bisa DM ke Instagramnya langsung Iya. atau via WA juga boleh. Boleh, Heeh. iya. Lalu untuk yang sesi berikutnya nanti apa Rahasia Mbak? dong. Rahasia. Nanti ditunggu aja. Oke. Oke. Mungkin itu dulu Mbak Dwi, Ibu Suprapi. Terima kasih Terima kasih, banyak Terima Bunda. kasih, sama-sama Biar mohon sehat maaf. selalu. Terima kasih untuk Iya. ilmunya hari ini luar Iya. biasa. Iya, sama-sama. Barokah. Allah yang balas. Amin. Amin. Ya Rabbal Sehat selalu Bunda. Amin, insya Allah. Iya. Terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih Mbak Fitri. Sampai ketemu lagi teman-teman. Iya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.